Sahabatku, ini adalah tanaman cabai saya yang berusia 3 hari dari awal pindah tanam. Lihat, daunnya sangat mulus sekali, kemudian dia tidak layu ataupun stres, bahkan dia langsung beradaptasi tanpa ada gangguan dari serangan hama ataupun patogen dan penyakit. Ingin tahu rahasianya apa? Ayo kita bongkar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang melimpah serta diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan semoga kita tetap diberikan kesemangatan di dalam kita beraktivitas, yaitu bertani. Para sahabatku semua, biasanya ketika tanaman kita itu baru kita pindah tanamkan ataupun tanaman masih berusia muda, biasanya seringkali kita melakukan penyulaman ataupun penanaman susulan. Hal itu disebabkan karena tanaman kita itu layu, kemudian mati ataupun pertumbuhannya terganggu oleh serangan jamur ataupun patogen. Kemudian para sahabatku semua, tanaman yang masih berusia muda seperti ini biasanya seringkali menjadi sasaran empuk bagi para hama ya. Makanya seringkali ketika baru pindah tanam berusia 1 minggu itu seringkali kita melakukan penyulaman karena tanaman kita itu mati karena diserang oleh hama. Di antaranya hama ya yang sering menyerang pada tanaman yang berusia muda seperti ini, itu biasanya hama orong-orong, kemudian jangkrik, belalang, kemudian ada ulat yang bersembunyi di balik mulsa ini. Makanya pemasangan mulsa ini juga ada sisi buruknya ya, yaitu bisa menjadi tempat bersembunyinya hama dari tanaman kita. Akan tetapi kita tidak boleh kalah ya dengan hama. Kita harus melakukan pencegahan agar supaya hama itu tidak menyerang tanaman kita. Contohnya seperti tanaman yang baru saya pindah tanam ini alhamdulillah sampai sekarang berusia 3 hari ya setelah pindah tanam, daunnya masih terlihat mulus. Belum pernah saya melakukan penyulaman. Semoga selanjutnya sampai panen, bahkan sampai produksinya habis tanaman ini, tidak ada yang melakukan penyulaman. Selanjutnya para sahabat taniku semua, bagaimana rahasianya agar supaya tanaman kita itu dari mulai awal penanaman sampai akhir masa produksinya itu tetap utuh, tidak melakukan penyulaman. Jadi kuncinya di awal penanaman ini ya para sahabat taniku semua. Maka melalui video ini akan saya bongkar bagaimana rahasianya. Namun sebelum saya bongkar, tentunya saya berterima kasih kepada para sahabat taniku semua yang sudah subscribe ke channel saya, yang sudah mendukung channel belajar organik, sehingga sampai sekarang masih terus berkembang dan selalu membagikan ilmu pertanian yang sangat ringan biaya, kemudian ramah lingkungan, dan selanjutnya bisa kita aplikasikan ataupun kita pergunakan ilmunya di skala kecil ataupun skala yang besar sahabat taniku. Oke, tanpa berlama-lama, jadi akan langsung saya bongkar bagaimana rahasianya tanaman tetap utuh dari awal penanaman sampai berakhir masa produksinya. Jadi untuk yang pertama, kemarin sebenarnya sudah saya bagikan videonya. Silakan sahabat taniku sendiri cek videonya, yaitu pemberian akar bambu ya. Jadi fungsinya apa, kemudian cara pengaplikasinya bagaimana, tentunya sangat mudah sekali. Silakan sahabat taniku semua cek
videonya di channel Bazar Organik. Jadi untuk yang pertama rahasianya yaitu pemberian akar bambu yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan. Kemudian kandungan dari akar bambu mengandung trichoderma, mycorrhiza, dan bakteri PGPR, bahkan bakteri yang lain banyak sekali yang berfungsi untuk melindungi tanaman kita dari serangan jamur, fusarium, kemudian bakteri-bakteri yang jahat yang menyerang tanaman kita. Jadi fungsi dari akar bambu ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus melakukan pengocoran yang bertujuan untuk melindungi tanaman kita dari serangan hama, yang khususnya ya hama yang menyukai tanaman yang berusia muda seperti ini ya. Jadi untuk bahan pengocoran yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama bawang putih sebanyak 1 tungkul seperti ini ya. Kemudian kunyit setengah kilo ataupun 500 gram ya. Kemudian yang selanjutnya air sebanyak 1,5 liter ya, ataupun 1500 ml. Jadi saya akan membuat larutan sebanyak 1500 ml ataupun 1,5 liter. Jadi bahannya yang pertama tadi bawang putih 1 tungkul seperti ini, kemudian kunyit ya. Sebelum kita membuat ramuannya, jadi saya jelaskan dulu fungsi dari bawang putih. Bawang putih ini adalah salah satu bumbu dapur yang tidak beracun, kemudian ini sangat tidak disukai oleh hama ataupun hewan yang menyerang tanaman kita. Selain sebagai anti hama, fungsi dari bawang putih ini juga bisa menjadi fungisida ya, ataupun anti jamur. Kemudian untuk yang selanjutnya kunyit ini sudah banyak sekali ya, mungkin sudah sahabat tani sudah hafal manfaat dari kunyit. Jadi selain di dunia kesehatan juga sangat bermanfaat di dunia pertanian organik. Jadi kunyit ini banyak mengandung senyawa yang apabila diaplikasikan ke tanaman yang terserang penyakit itu tidak mengganggu proses fotosintesis ataupun pertumbuhan dari tanaman tersebut. Tetapi apabila mengenai hama, ini akan mengganggu sistem kerja ototnya, kemudian akan menyebabkan stres dari hama tersebut, sehingga hama tersebut akan lupa makan, kemudian lama-kelamaan dia akan mati. Kemudian setelah hancur seperti ini dan terlihat sudah keluar sari-sarinya ataupun senyawa dari bawang putih dan kunyitnya, itu yang selanjutnya kita masukkan ke dalam air sebanyak 1,5 liter tadi ya, seperti ini. Setelah itu kita lakukan pengadukan dengan cara diremas-remas agar supaya lebih maksimal, yaitu keluarnya senyawa dari kunyit dan bawang putih tadi. Nah selanjutnya setelah sari-sarinya keluar seperti ini bisa langsung kita aplikasikan ya. Cara pengaplikasiannya yaitu kita siapkan air sebanyak 10 liter, kemudian untuk dosisnya yaitu 250 ml per 10 liter air ya. Jadi kapasitas bekas minuman gelas ini 250 ml. Jadi kita masukkan ke dalam air sebanyak 10 liter. Nah, kemudian kita aduk. Setelah kita aduk, kemudian dosis per tanaman yaitu sebanyak 250 ml juga ya. Kita kocorkan di bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini tujuannya agar supaya tanaman kita itu dibenci oleh para hama ya.
yang ingin memangsa tanaman kita. Dikarenakan senyawa dari bawang putih kemudian kunyit, itu tanaman kita itu sangat dibenci oleh para hama. Jadi cukup ini saja ya sahabat taniku semua rahasianya. Tidak perlu membeli di toko, kemudian tidak perlu ribet bahannya. Cukup menggunakan bawang putih, kemudian kunyit ya. Tentunya bahannya sangat aman, tidak beracun, kemudian bisa membuat tanaman kita itu dari awal penanaman sampai habis masa produksi itu tetap utuh ya jumlahnya. Oke para sahabat taniku semua, jadi seperti itu tadi ya rahasianya. Tanaman saya tetap utuh dari awal penanaman sampai sekarang, berusia 3 hari itu masih tetap utuh, tidak ada yang layu ataupun mati yang disebabkan oleh serangan hama ataupun jamur ya. Jadi cukup menggunakan bahan kunyit kemudian dicampur dengan bawang putih. Selanjutnya kita kocokkan ke tanaman kita. Mudah-mudahan tanaman kita itu terbebas dari serangan hama, terutama hama yang menyukai tanaman yang masih berusia muda ya. Oke para sahabat taniku semua, demikian tadi tutorialnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kita agar supaya bisa lebih menghemat biaya, kemudian tanaman kita masih tetap sehat, kemudian bisa berproduksi secara maksimal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa didukung channelnya dengan cara subscribe, kemudian like, dan jika ada pertanyaan ataupun saran boleh ditulis di kolom komentar. Dan selanjutnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada yang kurang ataupun yang tidak berkenan di hati para sahabat taniku semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.